Hai semuanya, balik lagi bersama Miss Devni. Kali ini ada yang beda nih, Miss lagi nggak bahas tentang mata pelajaran bahasa Inggris loh. Kali ini Miss lagi bahas tentang mata pelajaran prakarya. Nah, materi kali ini adalah pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Sebelumnya, kita sudah tahu ya, apa itu serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi. Kali ini kita akan belajar cara mengolahnya menjadi produk pangan setengah jadi. Pada materi kali ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pengertiannya, jenis dan karakteristik, teknik pengolahan, tahapan pengolahan, dan di akhir akan ada latihan soal. Semua ini pasti berkaitan dengan serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian yang akan diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Tapi di video kali ini yang akan Miss bahas terlebih dahulu adalah pengertiannya dan juga jenis serta karakteristiknya. Yang pertama, pasti kita perlu tahu dulu apa pengertian dari bahan pangan setengah jadi. Indonesia itu kan sangat melimpah ruah ya, berbagai serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian mudah didapat di sini. Namun, bahan mentah pasca panen tersebut yang dibiarkan dalam waktu lama pasti akan mengalami kerusakan akibat pengaruh-pengaruh fisiologi, mekanik, fisik, kimiawi, parasitik, ataupun mikrobiologi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan pengolahan bahan pangan yang bisa memastikan agar bahan pangan tersebut dapat digunakan seefisien mungkin. Pengolahan bahan pangan itu sendiri adalah suatu kegiatan merubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpannya. Jadi, olahan pangan setengah jadi itu adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik secara kimia, fisik maupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang nantinya akan menjadi bahan baku pangan. Selain itu, kita juga harus tahu keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi itu apa saja. Yang pertama, menjadi bahan pangan yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Yang kedua, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Yang ketiga, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, dapat dikemas lebih ringkas. Yang kelima, menghemat ruangan dalam penyimpanan. Yang keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Dan yang terakhir adalah tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin ataupun panas. Yang kedua, kita akan belajar tentang jenis-jenis dan karakteristiknya. Kita mulai dulu dari jenis olahan pangan setengah jadi yang berasal dari bahan serealia. Sebelumnya kita udah belajar nih, serealia itu ada berbagai jenis ya. Ada beras, jagung, gandum, dan juga sorghum. Kita mulai dulu dari yang terbuat dari bahan beras. Yang pertama ada kerupuk gendar. Nih di sini ada fotonya ya. Kerupuk gendar dan rengginang terbuat dari adonan nasi yang dikeringkan dengan cara dijemur 2-3 hari sampai kering. Kenapa di sini disebut olahan pangan setengah jadi? Setengah jadi itu karena kita perlu mengolahnya terlebih dahulu supaya bisa dimakan. Seperti misalnya ini ada kerupuk pasti digoreng dulu ya. Nasi mentah, kerupuknya harus digoreng terlebih dahulu baru bisa dikonsumsi. Lalu yang kedua ada bihun juga ya, ini bihunnya masih mentah, perlu diolah dulu sampai matang. Nah, bihun ini juga terbuat dari tepung beras yang berbentuk, maksudnya bihunnya ini berbentuk benang-benang. Lalu yang ketiga ada tepung beras. Nah, tepung beras ini dihasilkan dari padi pilihan yang dibuat menjadi butiran. Butirannya bisa kasar maupun halus. Yang keempat ada beras instan. Di sini ada yang pernah makan beras instan belum nih? Nah, beras instan ini adalah beras yang diolah melalui 3 kali penggilingan dan penyaringan. Itu dia jenis-jenis olahan pangan setengah jadi dari beras. Selanjutnya adalah dari jagung. Dari jagung ini ada jagung pipil. Nah, jagung pipil ini merupakan bulir jagung yang telah dipisahkan dengan kelobot dan tongkolnya. Jadi tinggal biji-bijinya aja ya.
Lalu ada beras jagung. Nah, selain nasi, kalian bisa mengkonsumsi nasi jagung yang berasal dari beras jagung. Beras jagung ini dibuat dari jagung pipil yang sudah dikeringkan selama 1-2 jam. Lalu yang ketiga ada tepung jagung. Nah, ini adalah terbuat dari beras jagung yang sudah digiling. Nah, yang terakhir ada jagung instan. Jagung instan ini sebenarnya sama seperti beras jagung. Jadi akhirannya produk hasilnya adalah nasi jagung, tapi jagung instan ini lebih cepat matangnya dibandingkan si beras jagung tadi. Selanjutnya ada dari gandum. Yang pertama ada gandum utuh ya. Ini sering kita makan untuk breakfast, untuk sarapan. Nah, gandum utuh ini adalah gandum yang masih memiliki bagian yang lengkap. Ada kulitnya, bagian tengah, dan juga bagian intinya. Lalu ada pasta. Ini pasti sering kalian makan juga ya, pasta. Pasta ini dibuat dari gandum yang memiliki rasa agak manis. Lalu yang ketiga ada tepung gandum. Tepung gandum ini adalah tepung yang terbuat dari seluruh bagian biji gandum yang kemudian dihaluskan. Nah, yang terakhir ini pasti kalian sering makan ya. Ini adalah mie. Mie adalah sejenis pasta yang terbuat dari berbagai adonan tepung. Itu adalah jenis-jenis dari bahannya adalah gandum ya. Selanjutnya kita bahas tentang jenis olahan pangan dari sorghum. Yang pertama ada biji sorghum. Nah, biji sorghum atau kentel ini memiliki bentuk seperti jagung, tapi ukurannya cenderung lebih kecil. Lalu ada tepung sorghum. Tepung sorghum ini teksturnya lebih halus dibanding tepung jagung, tapi teksturnya lebih mendekati tepung beras atau tepung terigu, jadi cukup halus ya. Nah, itu adalah dari bahan-bahan serealia. Selanjutnya adalah dari kacang-kacangan. Nah, di sini ada jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan. Kacang-kacangan juga ada banyak ya, kacang tanah, kacang kedelai, kacang almond, dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya. Ada tempe. Tempe tahu kan dari mana? Dari kacang kedelai. Lalu ada tofu atau tahu juga dari kacang kedelai. Ada kecap, ada tepung kedelai juga. Nah, ini dari kacang kedelai ya. Nah, ini ada sambal pecel. Kalau sambal pecel biasanya dari kacang tanah. Nah, ini adalah olahan pangan setengah jadi dari kacang-kacangan. Selanjutnya kita sudah bahas dari serealia, lalu dari kacang-kacangan, kali ini dari umbi. Nah, Miss di sini ambil satu contoh umbi, yaitu ubi jalar ungu. Kita bisa buat tepung ubi jalar ungu nih. Nah, ini terbuat dari ubi jalar yang sudah dihaluskan. Lalu ada pati ubi jalar ungu. Ini juga sama ya, teksturnya seperti tepung. Tapi pati ubi jalar ini terbuat dari ubi yang dihaluskan. Setelah dihaluskan, masih ada proses lanjutan, yaitu dicampur air, lalu diambil patinya. Jadi prosesnya lebih lama dibanding si tepung ubi jalar ungu yang tadi. Lalu ada gaplek. Gaplek ini adalah irisan ubi jalar kering. Jadi perlu digoreng dulu supaya jadi mateng. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ubi jalar ungu. Oke, selanjutnya kalian nih coba sebutkan apa saja bahan pangan setengah jadi yang terbuat dari umbi lainnya. Ingat, umbi lainnya itu selain ubi jalar ungu masih banyak ya, contohnya singkong, talas, dan juga kentang. Kalian sebutin apa aja bahan pangan setengah jadi dari bahan-bahan tersebut. Oke, nah itu dia pembahasan materi kali ini. Miss akan lanjutkan di video selanjutnya. So, see you in the next video.